warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, serta selamat malam bagi anak-anak semua yang baru membuka video pembelajaran secara daring dari Pak Darto untuk pelajaran IPS kelas 9. Untuk pertemuan daring pada hari ini masih membahas bab 1, yaitu interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Kemudian untuk sub bab yang pertama itu adalah letak dan luas benua. Ini sudah kita pelajari pada pertemuan daring yang kemarin. Kemudian untuk pertemuan hari ini nanti adalah sub bab yang kedua. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan daring hari ini nanti adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, anak-anakku diharapkan bisa yang pertama itu adalah menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya. Yang kedua, menyebutkan letak astronomis masing-masing benua. Kemudian yang ketiga, menyebutkan letak geografis masing-masing benua. Yang keempat, menyebutkan urutan benua berdasarkan luasnya. Bisa mulai dari yang paling luas, kemudian menuju ke paling sempit. Kemudian bisa dibalik dari yang paling sempit menuju ke paling yang luas. Kemudian yang kelima, menyebutkan pembagian region atau wilayah masing-masing benua. Yang keenam, menjelaskan keadaan alam negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Kemudian yang ketujuh, ini adalah menjelaskan dinamika penduduk Asia dan benua lainnya. Kemudian letak dan luas benua kemarin sudah kita bahas. Untuk letak dan luas benua, bahwa letak benua mulai yang pertama adalah misalnya Asia, di situ adalah merupakan benua yang paling luas. Jadi Asia merupakan benua yang paling luas di dunia ini berdasarkan luasnya. Sedangkan benua yang paling sempit itu adalah benua Australia. Dan materi ini sudah kita bahas pada pertemuan daring kemarin atau minggu kemarin, dan kita di sini hanya mereview atau flashback sebentar. Kemudian ini adalah gambar peta dunia. Nah, di situ ada masing-masing benua, mulai dari benua Amerika, kemudian benua Afrika, benua Eropa, benua Asia, dan benua Antartika. Antartika merupakan benua yang berada di kutub selatan. Itu gambarnya terlihat jelas. Kemudian berikutnya, perhatikanlah sebaran benua di dunia. Berdasarkan gambaran di atas, cermati letak setiap benua dan negara-negara yang ada di berbagai benua. Carilah informasi tambahan tentang benua tersebut pada atlas. Selanjutnya, tulislah hasil pengamatan kamu pada tabel berikut. Tabel yang pertama, kolom pertama adalah nama benua. Kemudian kolom yang kedua batas wilayah. Kolom yang ketiga adalah daftar negara. Di situ nama benua itu diisi adalah nama benua masing-masing benua semuanya, kecuali benua Antartika, karena di sini nanti ada menyebutkan nama negaranya, karena di benua Antartika itu merupakan benua yang tidak ada negaranya, karena di sini adalah benua yang tertutup oleh es, berada di kutub selatan. Jadi hanya 5 benua. Contoh yang pertama adalah misalnya Asia. Batas wilayah Asia nanti di situ ditulis Asia itu sebelah timur dengan berbatasan dengan mana, barat dengan mana, utara dengan mana, dan selatan dengan perbatasannya dengan. Kemudian daftar negara, tulislah 5 negara saja, nggak usah banyak-banyak. 5 negara yang terdapat di benua Asia. Itu adalah salah satu contoh. Kemudian benua Eropa, Amerika, benua Afrika, dan benua Australia dilanjutkan sendiri. Ini merupakan
tugas minggu ini dan harus dikumpulkan nanti. Jadi ini adalah tugas yang pertama di pembelajaran daring pada hari ini atau pertemuan ini. Nanti ada tugas-tugas berikutnya di pertemuan di video ini. Lanjut. Kemudian benua-benua di dunia ini adalah merupakan benua Asia dan benua Amerika. Ya, ini sudah pasti atau sudah saya jelaskan minggu kemarin bahwa Asia merupakan benua terluas di dunia. Karakteristiknya yang pertama adalah benua terluas di dunia. Kemudian di sampingnya itu adalah benua Amerika dibagi menjadi dua, yaitu Amerika Utara dan Amerika Selatan atau disebut dengan North American dan South American. Dan ini tidak perlu kita jelaskan karena masing-masing karakteristik benuanya sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian peta benua Eropa. Nah, ini adalah benua Eropa yang atas, kemudian yang bawah adalah bawah sebelah kiri adalah benua Afrika dan sebelah kanan adalah benua Australia. Dan karakteristiknya masing-masing benua kemarin pada daring minggu lalu sudah kita bahas. Lanjut. Nah, ini untuk tugas yang kedua. Ini juga nanti di gambar tabelnya. Perhatikanlah peta masing-masing benua dan istilah tabel berikut. Carilah data dan informasinya dari berbagai sumber dari buku elektronik atau e-book dan internet. Nama negara dan ibu kota masing-masing 5. Jadi kolom pertama itu adalah nama benua, kemudian yang kolom kedua luas wilayah, kolom yang ketiga nama negara, dan yang kolom terakhir adalah nama ibu kota. Kemudian kolom saya kasih contoh. Nama benua kita isi, misalnya yang pertama Asia, luas wilayahnya berapa benua Asia, nanti diisi nama negaranya salah satu saja, nama negara yang ada di benua Asia, boleh Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Barat, dan Asia Tengah, dan lain-lain. Kemudian nama ibu negara, ibu kota negara yang sudah kalian tulis sebagai perwakilan di situ, ibu kotanya juga ditulis. Paham ya? Ini adalah untuk tugas yang kedua pada daring hari ini. Nanti ada tugas berikutnya lagi. Tolong dikerjakan. Lanjut. Nah, ini adalah materi pada daring hari ini. Kondisi alam negara-negara di dunia. Jadi, setiap negara di dunia memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan negara lainnya, baik keadaan alamnya maupun keadaan penduduknya. Ini sudah pasti ini ya. Karakteristik itu apa? Karakteristik itu merupakan ciri khas atau ciri khusus suatu daerah. Kalau karakteristik suatu negara berarti ciri khusus dari negara tersebut. Kita lanjutkan. Dalam pembagian ini kalian akan mempelajari keadaan alam beberapa negara di dunia, baik di benua Asia maupun benua lainnya. Keadaan alam yang dimaksud adalah lokasi, iklim, bentuk muka bumi, geologi, flora, dan fauna. Jadi ini adalah keadaan alam yang nanti akan dibahas dalam materi ini. Contoh negara yang pertama adalah Jepang. Nah, ini adalah salah satu contoh. Itu adalah bangunan kuil yang ada di Jepang, yaitu bangunan pagoda. Nah, ini perhatikan peta negara Jepang. Carilah gambar keadaan fisik negara Jepang berdasarkan ketampakan yang ada pada peta tersebut. Warna hijau pada peta menggambarkan dataran rendah. Sudah jelas ini ya. Warna-warna pada peta yang kita bahas materi kelas 7. Sedangkan warna coklat menggambarkan dataran tinggi dan pegunungan. Pegunungan biasanya dikasih simbol segitiga. Segitiga merah merupakan simbol dari gunung yang masih aktif. Segitiga warna hitam merupakan simbol dari gunung yang sudah tidak aktif. Semakin coklat warnanya, semakin besar ketinggiannya. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan ya. Berdasarkan kondisi fisik
Selanjutnya, Jepang memiliki keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduknya. Lakukan analisis untuk menjawab pertanyaan berikut. Komunitas apakah yang dikembangkan di Jepang dengan memperhatikan kondisi fisiknya? Komunitas apakah yang B? Komunitas apakah yang tidak bisa dipenuhi oleh Jepang sehingga harus dipasok dari negara lain? Sedangkan yang C, bagaimana cara Jepang agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan keterbatasan potensi alam yang. Kemudian Amerika Serikat. Untuk pertemuan ini, negara yang kedua adalah Amerika Serikat. Pemimpin suku Indian ini terdapat di benua di negara Amerika Serikat. Aktivitas individu alam, keadaan alam Amerika Serikat tentu akan mempengaruhi pemanfaatan lahan dan komunitas yang dihasilkan. Carilah informasi dari berbagai sumber termasuk internet tentang keadaan alam jumlah wilayah di Amerika Serikat dan pemanfaatan lahan, dominan serta komoditas yang dihasilkan. Wilayah dapat berupa wilayah alami maupun administrasi, misalnya negara bagian. Yang kedua, aktivitas individu yang kedua, tulislah hasil pada sebuah tabel yang berisi nama wilayah, keadaan alam, komoditas yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga, keadaan Amerika Serikat mempengaruhi persebaran penduduk. Sebagai informasi dari berbagai sumber, hubungan antara keadaan alam yang berada alam Amerika Serikat dan sebaran penduduk. Saya ulang untuk yang ketiga, keadaan alam Amerika Serikat mempengaruhi sebaran penduduk. Carilah informasi dari berbagai sumber hubungan antara keadaan alam Amerika Serikat dan persebaran penduduknya. Ini adalah aktivitas individu yang kedua yang harus kalian kerjakan. Kemudian aktivitas individu yang pertama tadi adalah untuk negara Jepang. Jadi ini adalah tugas daring pada hari ini atau pertemuan ini. Yang pertama tadi adalah ada tabel, kemudian yang kedua mengisi tabel, yang ketiga adalah tugas individu yang ada di video ini, negara Jepang, dan yang keempat adalah tugas atau aktivitas individu dari negara Amerika Serikat. Jadi itu pada pertemuan hari ini materinya adalah tentang negara-negara, interaksi negara-negara atau keadaan alam negara-negara di masing-masing benua. Yang kita ambil sampelnya tadi adalah benua Asia, itu diambil sampel Jepang, dan benua Amerika kita ambil negara Amerika Serikat. Jadi tugas aktivitas individu dari negara Jepang dan negara Amerika tadi kalian kerjakan pada sebuah kertas ditambah dengan tugas tabel, ada 2 tabel tadi. Jadi itu untuk tugas daring pada hari ini. Sebelum Pak Darto akhiri, ini ada sedikit penutup sebagai closing. Itu adalah tentang masalah sentuhan rohani. Jadi sebelum kita akhiri, simaklah
sentuhan rohani, semoga bisa membawa kita berhijrah menjadi lebih baik. Jadi anak-anakku bisa simak terlebih dahulu video berikut ini. Penting ya punya teman yang soleh, punya sahabat yang soleh, punya orang-orang soleh yang bersama kita dalam hidup, punya teman seperjuangan dalam hijrah yang saling menguatkan untuk istiqomah. Penting jemaah, kalau kita sudah punya teman yang saling menguatkan untuk istiqomah di dalam hijrah, genggam, jangan lepaskan, karena itu teman-teman yang mahal luar biasa, mahalnya luar biasa, jangan ditinggalkan. Nah, ini adalah video singkat tentang kita berhijrah untuk lebih baik. Jadi berhijrah itu tidak pertama diawali dari dalam diri kita atau niat dari dalam diri kita masing-masing untuk berhijrah menjadi lebih baik. Dan yang kedua adalah dipengaruhi oleh faktor lingkungan, yaitu teman yang ada di sekitar kita. Jadi anak-anakku semua harus bisa memilih teman yang bisa mengajak ke dalam kebaikan. Jadi setiap kali berdoa, sehabis sholat, tolong berdoalah, dekatkanlah kita dengan orang-orang yang membuat aku dekat denganmu ya Allah, dan jauhkanlah saya dari orang-orang yang membuat aku jauh. Jadi itu untuk sentuhan rohani pada pertemuan daring ini, semoga bermanfaat dan kita bisa berhijrah menjadi lebih baik. Dan akhir kata, sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih, selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat menuju kebaikan.